Halo, bersama ada Jingga lagi. Kali ini ada Fatih, ayah dan ibu. Kali ini kami ingin pergi ke Monas. Kan tentu sudah familiar dong dengan salah satu ikon yang terkenal di Jakarta ini. Nah, kenapa kami ke Monas? Karena Fatih sedang 1 bulan terakhir lagi seneng banget nih baca buku judulnya Keliling-Keliling Jakarta. Nah, di buku ini ada diceritakan tentang Monas. Jadi, biar Fatih bisa merasakan langsung dari apa yang sudah dia baca di buku. Untuk menuju Monas, kami menggunakan MRT dari Lebak Bulus. Nah, sebelumnya kami memarkir mobil dulu di Transmart yang ada di sebelah stasiun MRT Lebak Bulus. Nah, waktu kami datang ini sekitar jam 10 pagi. Dan parkiran masih banyak ya yang kosong, jadi kalian bisa bebas pilih di mana saja mau parkir. Setelah ini kami berjalan menuju ke stasiun MRT-nya. Untuk menuju stasiun MRT cukup jalan mengikuti koridor ini, mungkin sekitar 3 menitan saja untuk berjalan ke stasiun MRT-nya. Cuaca lumayan sih, nggak terlalu panas. Lama perjalanan dari MRT Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI yang akan kami tuju yaitu sekitar 30 menit. Jadi ya lumayan ya, nggak lama. Dan juga MRT di Jakarta ini udah bagus banget ya pelayanannya. Berhubung saat kami pergi juga adalah hari Sabtu, maka memang nggak rame di stasiunnya. Di jalanan juga seperti yang dilihat tadi nggak terlalu rame ya. Nah, sekarang waktunya kita menunggu MRT untuk membawa kami ke Bundaran HI. Wah, Fatih sudah mulai nyaman untuk duduk sendiri. Tentu kami mengizinkannya duduk sendiri karena memang sedang sepi. Lihat nih di dalam gerbong yang kami naiki. Dari Lebak Bulus hanya segini saja. Jadi masih nyaman banget, tapi setelahnya ya lumayan penuh juga setelah sampai di Bundaran HI-nya. Sekarang ini kami sudah sampai di Bundaran HI. Kami akan keluar menuju di pintu keluar halte di depan Plaza Indonesia. Sekarang kami sedang ada di pedestrian di depan Plaza Indonesia. Wah, langsung kelihatan ya gedung-gedung tingginya yang city view banget nih. Untuk menuju ke Monas, kami memilih menggunakan gokar karena memang bertiga. Kami masuk dari pintu masuk yang dekat dengan parkir Irti. Nah, setelah masuk ini sekitar jam 10:30 siang ya. Di sekitar Monas seperti yang kita lihat banyak ya pohon-pohon tinggi. Jadi lumayan spoi-spoi deh. Nah, untuk menuju ke dalam Monasnya, ke museumnya itu kita bisa berjalan kaki atau menggunakan kereta yang disediakan oleh pihak Monasnya seperti ini. Tapi kami memutuskan untuk berjalan kaki saja. Kereta ini hanya akan mengangkut pengunjung yang ingin masuk ke museum dan pengunjung yang sudah selesai dari museum. Jadi bukan dipergunakan untuk pengunjung yang mau berkeliling Monas. Setelah masuk, kita akan turun lewat tangga. Ini khusus untuk tangga turun ya, untuk tangga keluar dari sisi tangga yang ada di depan sebelah sana. Nah, ini adalah orang-orang yang antri untuk membeli tiket. Nah, di dalam sini ada 2 loket untuk pembelian tiket, loket 1 dan loket 2. Untuk pembeliannya harus menggunakan kartu DKI Jakarta, dari Bank DKI maksudnya. Untuk harganya macam-macam ya, kalian mau masuk ke cawannya atau sampai ke puncak. Nah, kalau untuk sampai ke puncak, tiap orang dewasa membayar 15.000. Tapi karena hari ini saat kami datang pengunjung lumayan ramai, dan kalau kami ingin naik sampai ke puncak harus antri sampai sekitar jam 1 siang. Jadi kami memutuskan hanya di sekitaran cawannya saja. Untuk masuk ke dalam Monas kami membayar sekitar 40.000 untuk 2 dewasa, 1 anak-anak, dan juga kami mendapatkan 1 kartu Bank DKI sejenis e-money gitu ya. Di area ini gerahnya udah mulai berasa ya panasnya Jakarta karena emang nggak ada pelindung, nggak ada pohon-pohonan juga. Tapi
Terlihat Fatih lumayan excited untuk masuk ke dalam Monasnya. Wah, ini di dalam Monas ada banyak diorama seperti yang diceritakan di dalam buku yang Fatih baca, mulai dari zaman prasejarah, zaman kerajaan, waktu Indonesia dijajah Portugis ataupun oleh Belanda. Ada juga diorama tentang kerja paksa. Nah, ini Fatih sama Ayah lagi lihat dioramanya, seru ya. Apalagi dengan diorama seperti ini, anak akan terlihat penasaran. Fatih juga banyak bertanya sih tentang ini apa, itu apa. Mungkin kami ingin membuat video khusus tentang diorama-diorama ini. Jadi sekalian Fatih belajar tentang bagaimana sejarah Indonesia sejak zaman prasejarah, zaman kerajaan hingga masa kemerdekaan. Selesai dari melihat diorama, ini adalah tempat informasi yang ada ondel-ondelnya. Kebetulan Fatih memang suka banget nih sama ondel-ondel. Tapi sayangnya di sini tempat informasinya ditutup, padahal di dalamnya terlihat ada buku-buku yang mungkin bisa dibaca oleh pengunjung. Menurut aku lumayan ramai, antusiasme orang-orang tuh melihat di dalam Monas ini seperti apa. Bahkan saat kami berkunjung ada beberapa orang dari wisatawan luar negeri yang aku dengar dari bahasanya sih sepertinya bahasa Thailand, ada juga dari Jepang, Eropa. Sekarang kami sudah keluar dari area Museum Monasnya. Untuk selanjutnya kami ingin naik bis wisata gratis yang ada di sekitaran Monas. Jadi bis wisata ini seperti city bus tour seperti itu. Nah, sebelum itu kita akan kembali ke pintu dekat Irti tadi menggunakan kereta ini. Tapi untuk naik kereta ini kita harus menunjukkan bukti pembayaran kalau kita sudah masuk ke dalam Monasnya ya, dan jumlah orang yang masuk sesuai dengan jumlah kursi yang ada. Ini orang-orang yang sedang antri untuk menunggu keretanya untuk kembali ke tempat semula. Wah, ada Fatih, halo. Ada Ayah juga. Di sekitaran Monas ini banyak pohon-pohon tinggi, banyak juga lapangan futsal, lapangan basket. Fatih, berapa banyak Happy Fatih kali ini? 119. Karena sudah lapar, bolehlah kita mampir ke warung-warung yang ada di sekitaran Monas ini. Di sini juga ada penjual-penjual souvenir, baik itu seperti kaos-kaos, ada juga ondel-ondel atau juga patung mini Monas, topi-topi. Kalau kalian suka baju-baju khas tempat wisata, di sini tertulis sih 3 pieces itu 50.000, 6 pieces 100.000. Nah, kalau ini kurang tahu juga ada apa, tapi sepertinya seperti bekas habis terbakar ya. Kalau Fatih memilih membeli ondel-ondel, ibu ondel-ondel dan bapak ondel-ondel. Harganya untuk 2 pieces Rp35.000. Kamu bisa tunjukkan mana yang ibu ondel-ondel? Ah, itu ibu ondel-ondel. Kalau yang satunya siapa? Siapa dia? Ondel-ondel. Ah, kamu suka punya ondel-ondel? Wah, asik nih, Fatih punya mainan baru yang bisa digunakan untuk main pretend play tentunya. Di sini kami memesan nasi Padang karena cari menu yang sesuai dengan lidah kita daripada zong kali ya.
Selanjutnya kami menuju ke halte Irti. Nah, di sini kita bisa naik nih bis wisatanya. Bisa dilihat kan, rame banget nih yang mau naik ke bis wisata. By the way, bis wisata ini gratis loh, 0 rupiah. Tapi untuk naik, kita harus menyiapkan kartu elektronik, baik itu e-money, flash, atau kartu elektronik lainnya. Nah, saat hari itu, ini hari Sabtu, hanya ada 2 rute yang beroperasi, yaitu rute BW4 dan BW2. Saat kami antri, sedang ada bis tingkat untuk rute BW4. Jadi kami langsung naik saja karena memang malas untuk antri bis rute lainnya atau bis yang jenisnya double decker. Nah, setiap satu bisnya akan ada satu karyawan yang akan menjelaskan kita akan melewati area mana saja, dan juga bis ini akan berhenti di beberapa halte juga loh. Nah, kita sekarang sudah melewati, tadi ada Bundaran HI. Selanjutnya pemandangan city view banget yang banyak gedung-gedung pencakar langit seperti ini. Bakal beda banget ya sama daerah pinggiran Jakarta. Nah, ikon terbaru yaitu JPO Kapal Pinisi yang ada di Karet Sudirman. Wah, kita melewati Indonesia Stock Exchange juga ya. Dan gedung-gedung tinggi di sebelah-sebelahnya. Di sepertiga perjalanan ini bahkan Fatih tertidur karena memang bisnya ber-AC, dingin, dan jam tidurnya Fatih juga. Sekarang kita sampai ke Gelora Bung Karno. Jadi dengan mengikuti bis wisata ini lumayan asik juga untuk mengenalkan beberapa spot yang ada di Jakarta yang memang memiliki keunikan dan kekhasannya sendiri-sendiri ke Fatih. Wah, ini kita sudah sampai lagi ke Bundaran HI. Jadi beberapa orang banyak yang turun juga di halte ini. Kalau kami memutuskan untuk kembali ke Monas karena memang ada satu tempat lagi yang ingin kita kunjungin sebelum kita menyudahi perjalanan hari ini. Tujuan akhir kami yaitu ke Galeri Nasional Indonesia yang ada di seberang Monas. Aku pikir sebelumnya kita bisa masuk ke sini karena ini semacam museum, tapi rupanya bukan. Ini adalah sebuah lembaga budaya yang di dalamnya berupa seni rupa modern dan kontemporer. Nah, jadi untuk masuk ke sini kita harus daftar dulu nih online dan ada jam-jam khususnya. Karena sudah habis slotnya, kita memutuskan untuk pulang lagi menggunakan MRT. Nah, untuk menuju ke MRT terdekat, kami menggunakan bajai. Seru loh, sekalian mengenalkan transportasi yang banyak ke Fatih. Ya gitu sih, kalau naik bajai, siapkan jantung karena bapaknya bakal nyelip-nyelip di antara banyak kendaraan ini. Terima kasih ya sudah mengikuti perjalanan kami. Wah, udah susta video tak ini ya, bye-bye. Dadah, dadah.